Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perbedaan mukjizat, karamah, dan istidraj. Mukjizat adalah suatu kelebihan, keunggulan yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala hanya untuk para utusannya saja, agar dapat dijadikan bukti kerasulan mereka. Hanya dengan mukjizat inilah para nabi dan rasul itu membuktikan kerasulannya di hadapan kaumnya. Biasanya mukjizat itu adalah kejadian luar biasa yang tidak dapat dilakukan oleh orang biasa selain para rasul. Mukjizat Nabi Musa alaihissalam dapat membelah laut menjadi daratan hanya dengan tongkat. Mukjizat Nabi Sulaiman diberikan kepandaian untuk mengerti bahasa binatang dan dapat menundukkan seluruh bangsa jin. Keunggulan semacam ini belum pernah ada manusia biasa yang dapat menandinginya. Dalam Al-Quran banyak kita dapatkan kisah mukjizat yang diberikan pada para nabi. Karamah atau keramat adalah suatu kejadian luar biasa yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala khusus bagi para hambanya yang bertakwa dan saleh, yang dalam istilah Al-Quran diberi nama para waliullah. Keramat ini biasanya datangnya tidak pernah diidam-idamkan sebelumnya. Bahkan para walinya sangat takut sekali jika terjadi keramat, kejadian luar biasa pada dirinya, karena mereka takut jika hal ini akan menyebabkan takjub terhadap dirinya sebagai hamba yang diberi kemuliaan oleh Allah. Oleh sebab itu, biasanya para wali jika terjadi suatu keramat pada dirinya, mereka makin bertambah khawatir terhadap dirinya. Kalau dia merasa ujub, bangga terhadap dirinya yang menyebabkan dia tergelincir hatinya. Mereka akan bertambah tawaduk dan penuh khusyuk, seolah-olah mereka sedang berhadapan dengan Allah Ta'ala. Umumnya keramat itu terjadi sewaktu-waktu dalam keadaan tertentu. Sebagian keramat itu ada yang terjadi dalam waktu yang terbatas di saat itu saja. Namun sebagian lagi ada berkepanjangan yang dapat disaksikan orang sampai beberapa generasi. Namun yang paling banyak terjadi hanya terbatas pada waktu tertentu saja, yang mana kejadian itu akan menunjukkan kekuasaan Allah yang diberikan kepada hambanya yang disukainya. Sedangkan istidraj adalah suatu kelebihan, keunggulan yang diberikan Allah pada para hambanya yang bukan bertakwa dan saleh, termasuk juga sebagian hambanya yang kafir, membangkang terhadap agamanya. Kelebihan semacam itu sengaja diberikan oleh Allah kepada mereka agar mereka bertambah jauh dari Allah dan tambah bermaksiat kepadanya sampai pada batas dan waktu yang ditentukan, yang pada umumnya diakhiri dengan akibat buruk.
Misalnya saja kekuasaan, keunggulan yang diberikan kepada Fir'aun, yang mana dengan kekuasaan itu Fir'aun tidak bertambah dekat kepada Allah, bahkan makin bertambah durhaka terhadapnya. Dalam Al-Quran sendiri banyak diterangkan tentang istidraj yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang mendurhakai Allah, agar mereka makin bertambah durhaka kepada Allah. Untuk itu, marilah kita ikuti firman Allah yang tercantum dalam ayat-ayat ini. Dalam surah Al-A'raf 182 sampai 183, yang artinya, dan orang-orang yang mendustakan ayat kami, nanti akan kami tarik mereka dengan cara berangsur-angsur ke arah kebinasaan dengan cara yang tak mereka sadari. Dan aku memberi tangguh kepada mereka, namun sesungguhnya rencanaku untuk menyiksa mereka sangat kuat sekali. Ada lagi di surah Al-Qalam ayat 44 yang artinya, sebab itu biarkan aku berurusan dengan orang yang mendustakan perkataan ini, dalam kurung Al-Quran, kami akan binasakan mereka secara berangsur-angsur yang mereka tidak sadari. Dan di surah Al-Imran ayat 178 yang artinya, dan janganlah sekali-kali orang-orang kafir itu mengira bahwa pemberian tangguh kami kepada mereka itu adalah lebih baik bagi mereka. Sungguhnya kami memberi tangguh kepada mereka hanyalah supaya mereka bertambah berbuat dosa, dan bagi mereka disediakan siksaan yang menghinakan. Demikian pula dalam Al-Quran juga diterangkan tentang beberapa contoh dari orang-orang kafir yang diberikan tangguh oleh Allah sampai pada puncaknya mereka disiksa dengan segala macam siksaan yang pedih. Misalnya saja Fir'aun yang diberikan kekuasaan oleh Allah agar dia mau tunduk kepada Musa. Namun Fir'aun tidak mau, bahkan dia sombong sampai Allah membinasakannya beserta seluruh tentaranya, seperti yang dikisahkan dalam surah Al-Qasas ayat 39 sampai 40. Dan Fir'aun berserta tentaranya menyombongkan diri mereka di muka bumi ini dengan tanpa hak yang pantas, dan mereka mengira bahwa mereka tidak akan dikembalikan kepada kami. Karena itu dia beserta tentaranya kami siksa, lalu kami campakkan ke dalam laut. Perhatikanlah bagaimanakah sesudahnya orang-orang yang zalim. Dalam ayat lain Allah juga menceritakan kisah orang-orang yang menolak kebenaran agama yang dibawa oleh para rasul, dan mereka yang membangkang. Pada umumnya mereka yang membangkang terhadap ajaran para rasul, Allah tidak segera menyiksa mereka, bahkan mereka diberikan kesenangan yang berlimpah-limpah sampai mereka lupa sama sekali kepada Allah. Di saat itulah Allah menurunkan siksanya yang pedih kepada mereka. Untuk itu marilah kita ikuti firman Allah yang terdapat dalam surah Al-An'am 44 yang artinya, maka tak kala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu kesenangan buat mereka, sehingga seketika mereka telah bergembira dengan kesenangan yang telah diberikan kepada mereka,
kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong. Maka di waktu itu mereka terdiam, berputus asa. Dari beberapa ayat yang kami cantumkan di atas, kita mengerti arti kata istijrat dengan jelas, sehingga kita dapat membedakan antara mukjizat, keramat, dan istijrat. Yang ketiganya walaupun mempunyai kesamaan, namun mempunyai fungsi yang saling berbeda. Mudah-mudahan penjelasan ini bisa bermanfaat dan bisa diambil hikmah dan ilmunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.